Masalahnya cuman gini, berani percaya nggak? Ya, pertanyaan $1 juta. Berani percaya nggak? Berani nggak? Nah itu garis bawahi, nanti kita dengar ya. Karena bukan apa-apa saudara. Saudara jangan berpikir gini, wah Tuhan disusahin sama kita kalau ngomong soal keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran. Wah itu mah jadi kayak apa ya? Wah ditakut-takutin lah sama orang-orang yang anti ya, tuduhan-tuduhan yang anti kemakmuran misalnya gitu. Ya, diberikan wah side effect begini, nanti begini, nanti begitu, ya, yang buruk-buruk. Ya itu dunia, saudara, itu dunia. Ya, keberhasilan Yesus itu Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Kanaan. Karena dia bayar, saudara, dia bayar. Sebelum kita lahir, bahkan 2000 tahun yang lalu kan kita belum lahir. Ya jadi saya ingat gitu ya, segala dosa kita juga diampuni 2000 tahun yang lalu. Jadi dosa kita semua masa depan. Ya jadi kalau ada orang bilang, oh masa depan, dosa masa depan urus sendiri. Nah, lu aja. Ya mungkin kata-kata kasar, lu aja. Karena apa? Dosa saya masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Orang saya belum lahir. Ya, tapi Tuhan memasukkan kita juga ke Kanaan. Sama-sama katakan ke Kanaan. Ya di dalam Kanaan itu Tuhan sudah persiapkan segala aspek. Jadi sukses jenis Yesus. Kita udah belajar di beberapa bab sebelumnya ya. Sukses jenis Yesus. Kalau Yesus sukses tuh kayak apa? Nah gitu jenis Yesus. Segala aspek. Roh, jiwa, tubuh. Ya. Mulai dari rohnya setuju saya. Tapi mengalir. Roh Kudus memimpin mengalir ke jiwanya. Gak ada penghukuman, gak ada rasa bersalah, stres, khawatir, takut. Dan mengalir terus lagi ke tubuhnya. Sehat, makmur, berhasil, kuat, dimudahkan, energik, dinamis, dan lain sebagainya. Semua dimensi. Keluarga, suami, istri, anak, semua spektrum. Wah pokoknya absolut mutlak bahasa saya tuh ya, absolut mutlak. Ayatnya ada semua nggak Pak? Ada. Ya dan sama-sama saya katakan tidak ada side effect. Sama-sama katakan tidak ada side effect. Ya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi, paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang di channel YouTube juga bisa like, subscribe, dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita dalam perjalanan membaca buku Unmerited Favor. Ya, kemurahan yang tidak layak kita terima. Cuma-cuma dari Tuhan diberikan buat kita. Dan sudah sampai bab yang ke-14 dengan judul Rahasia untuk Keberhasilan yang Baik. Ya, kita mau lihat rahasianya apa. Kalau kita dengar keberhasilan atau sukses atau makmur, saudara jangan takut ya. Sama-sama katakan saya nggak takut. Ya, karena yang lalu kita sudah dengar. Jangan kita menyepelekan juga ya, menyepelekan atau meremehkan
karya Yesus yang pertama tentu pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, beres, ya, tuntas, lunas, nggak lagi ada penghukuman, ya. Itu kita sudah dengar dalam bab yang ke-13. Bahkan kita tidak lagi memburu dosa. Atau kita juga tidak anggap Tuhan itu sebagai pemburu dosa, kejar-kejar dosa. Enggak, ya. Kita sudah sama benarnya dengan Yesus. Jadi dosa beres, katakan. Nah, sekarang Tuhan bukan hanya nyerap dosa, tapi juga memberikan berkat, ya, janji berkat, ya, dan disebutnya sukses, ya, atau keberhasilan yang baik. Sama-sama katakan keberhasilan yang baik, ya, sukses yang baik, sukses jenis Yesus. Kita nggak mau sukses dunia, ya, atau keberhasilan dunia yang biasanya nggak komprehensif, ya. Ada keberhasilan publik, secara publik dia berhasil, di luar dia kelihatan hebat, sukses, kaya, berhasil, terkenal, tapi gagal secara pribadi misalnya, atau personal, keluarga. Itu bukan sukses yang dimaksudkan di sini, atau keberhasilan yang baik ini. Ya, kita nggak usah takut, nggak usah malu kalau kita dikenal sebagai orang yang diberkati. Saya selalu bilang kan, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya tuh nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Kita tuh udah terima berkat yang luar biasa dari situ aja. Ya, tetapi kita Tuhan bukan hanya menyedot atau menarik semua dosa, pelanggaran, kesalahan, murka Tuhan buat kita, penghukuman, kutuk yang negatif diserap semua, bukan hanya itu. Ya, tetapi ada pertukaran. Ya, kebenarannya, posisinya, kedudukannya, statusnya, kelayakannya menjadi bagian kita. Wah, itu luar biasa, ya. Makanya kita mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Nggak usah malu, benar-benar saya ulang-ulang, nggak usah malu. Karena kalau nggak diberkati, ya terkutuk. Jadi kalau ada dua pilihan, mau dikenal sebagai orang yang diberkati apa orang yang terkutuk? Ya, diberkati. Nggak ada tengah-tengah, saudara. Ya, kita bersyukur sudah terjadi pertukaran, ya, bahwa minggu lalu kita dengar, ya, pertanyaan kita masih ada gimana, masih bisa kena kutuk atau enggak? Enggak, kita sudah berdiri di atas tanah kemurahannya, ya, dan itu tidak ada kutuk. Imam besar agung kita hanya ada berkat dan berkat, ya, dan udah tukar, dia yang berdiri di tanah terkutuk kita. Ya, jadi katakan sama-sama saya, sukses jenis Yesus. Ya. Ini nanti kita lihat, ya, Tuhan sama aja seperti orang Israel dikeluarkan dari Kanaan, diselamatkan artinya dari perbudakan, dari kutuk, dari stres. Yang ngomong-ngomong, Mesir tuh namanya Misraim, double stress, stres banget. Dikeluarin untuk dimasukkan, ya, ingat, ya, dikeluarkan untuk dimasukkan ke tempat perhentian Tuhan, rest, Kanaan. Nah, di dalamnya ada apa? Ada sukses, utuh pribadi kita, roh jiwa kita, tubuh kita utuh, keluarga kita utuh, dan berkemenangan. Ya, berkemenangan dalam segala hal, dan tanpa susah payah, karena diwariskan. Waduh, sampai sini aja udah luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Masalahnya cuman gini, berani percaya nggak? Ya, pertanyaan $1 juta. Berani percaya nggak?
Berani nggak? Nah itu garis bawahi, nanti kita dengar ya. Karena bukan apa-apa saudara. Saudara jangan berpikir gini, wah Tuhan disusahin sama kita kalau ngomong soal keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran. Wah itu mah jadi kayak apa ya? Wah ditakut-takutin lah sama orang-orang yang anti ya, tuduhan-tuduhan yang anti kemakmuran misalnya gitu. Ya, diberikan wah side effect begini, nanti begitu, ya yang buruk-buruk. Ya itu dunia, saudara, itu dunia. Ya, keberhasilan Yesus itu Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Kanaan. Karena dia bayar, saudara. Dia bayar. Sebelum kita lahir, bahkan 2000 tahun yang lalu kan kita belum lahir. Ya jadi saya ingat gitu ya, segala dosa kita juga diampuni 2000 tahun yang lalu. Jadi dosa kita semua masa depan. Ya jadi kalau ada orang bilang, "Oh, masa depan, dosa masa depan urus sendiri." Nah, lu aja. Ya, mungkin kata-kata kasar, lu aja. Karena apa? Dosa saya masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu, orang saya belum lahir. Ya. Tapi Tuhan memasukkan kita juga ke Kanaan. Sama-sama katakan ke Kanaan. Ya, di dalam Kanaan itu Tuhan sudah persiapkan segala aspek. Jadi sukses jenis Yesus. Kita udah belajar di beberapa bab sebelumnya ya. Sukses jenis Yesus. Kalau Yesus sukses tuh kayak apa? Nah gitu, jenis Yesus. Segala aspek. Roh, jiwa, tubuh. Ya. Mulai dari rohnya setuju saya. Tapi mengalir. Roh Kudus memimpin mengalir ke jiwanya. Gak ada penghukuman, gak ada rasa bersalah, stres, khawatir, takut. Dan mengalir terus lagi ke tubuhnya. Sehat, makmur, berhasil, kuat, dimudahkan, energik, dinamis, dan lain sebagainya. Semua dimensi. Keluarga, suami, istri, anak, semua spektrum. Bahwa pokoknya absolut mutlak, bahasa saya tuh ya, absolut mutlak. Ayatnya ada semua nggak Pak? Ada. Ya, dan sama-sama saya katakan tidak ada side effect. Sama-sama katakan tidak ada side effect. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang anti kemakmuran Kristus, kesuksesan Yesus, itu dusta dari jurang neraka itu. Udah pasti dusta dari jurang neraka. Nggak ada side effect. Ya, yang ada manfaat, keuntungan, janji-janji ya, yang cuma-cuma, sukses baik. Tidak ditambahkan dengan duka cita. Nah itu, bahasanya Alkitab tidak ada side effect, tidak ditambahkan dengan duka cita. Coba kita mulai ya, buka dari Amsal 10 ayat 22. Kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, firman yang diurapi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuh ya, lihat ya. Jadi kalau saudara gini, mau kaya nggak? Mau. Mau makmur nggak? Mau. Tapi berkat dari Tuhan. Kalau dari dunia, ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Korbannya banyak korban diri sendiri. Atau korbanin istri, atau korbanin suami, atau korbanin anak, atau korbanin waktu, korbanin kesehatan. Kalau berkat Tuhan, gimana Pak Melki? Ya kalau berkat Tuhan, ya cuma-cuma. Gratis. Ya. Dan yang menjadikan kaya, sama-sama katakan kaya. Ya ini materi nih. Jangan bilang, wah kaya rohani Pak. Kan udah beres soal rohani. Dosa, ya masalah rohani beres, sudah ditebus, diberikan Roh Kudus, sudah dimeteraikan di dalam roh kita, sudah jadi satu, manunggal. Beres dong masalah rohani. Tapi kita kan masih tinggal di dunia, masih ada COVID, masih ada krisis ekonomi, bisnisnya masalah, persoalan keuangan yang berefek kemana-mana mungkin ya.
kegelapan. Tapi kan ada terang di rumah kita. Amin. Ya, jadi nggak usah malu. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Mau, benar-benar mau. Saya greatly blessed, highly favored, deeply loved. Bab berapa tuh? Nanti bab 21 ya. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi dikasihi, disukai, sangat dalam dikasihi. Nggak usah malu. Nah, susah payah tidak akan menambahinya. Ini penting, saudara. Jangan sampai dibohongin lagi sama iblis, sama dusta dari jurang neraka, mafia-mafia agama. Manipulasi. Jangan mau. Robohkan tembok-tembok yang udah dibangun berabad-abad oleh musuh. Tidak ada duka cita. He added no sorrow with it. Ya, he added no sorrow with it artinya apa? Tidak ditambahkan, nih berkat si berkat. Ya seperti ada teman saya bilang ini, Tuhan tuh adil ya. Kalau orang biar Kristen kaya raya tuh, biasanya kesehatannya kurang. Biasanya sakit penyakit katanya. Terus dia bilang ya, mendingan kita ya sehat, nggak apa-apa miskin tapi sehat. Itu nggak bener juga, saudara. Tuhan cuma bilang gini, berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya, Melki, Sugi, Pak Edwin dan semuanya. Dan saya tidak tambahkan dengan sorrow, dengan duka cita. Kenapa? Karena duka citanya sudah ditanggung sama Yesus. Tadi saya bilang apa? Ada orang sukses publik. Ya waktu itu saya contohin ya, Michael Jackson misalnya. Dia mau berusaha pakai kekuatan sendiri, mau hidup umurnya 150 tahun katanya. Dan dia pakai semua dengan kekayaannya. Dokter, obat-obatan, ahli kesehatan, ahli gizi, ahli segala macam semua. Dia tinggal di tempat oksigen mungkin, udaranya oksigen semua, nggak ada virus. Mati itu umur 50. Dengan stres lagi, nggak bisa tidur. Ya, itu keberhasilan dunia, tidak komprehensif, ya, tidak holistik. Itu bukan yang dimaksudkan dengan keberhasilan yang baik. Kalau dari judulnya ya, kerja keras, pengorbanan diri, ya, pengorbanan keluarga, pengorbanan kesehatan, dan pengorbanan orang lain mungkin ya, dia cia orang lain. Itu bukan keberhasilan baik. Nah, sekarang kita tanya, kalau gitu target Tuhan apa? Target Tuhan adalah Kanaan. Sama-sama katakan Kanaan, biar gampang ya. Kanaan. Ingat ya, dari double stress, Misraim, Mesir, dikeluarkan masuk Kanaan. Kanaan apa? Tempat perhentian Tuhan. God's rest. Rest. Kok bisa, kan ada raksasa? Ntar kita baca. Ya, kita rest, mewarisi, sama-sama katakan. Nah, apa yang kita warisi? Perlu tahu ya. Apa sih kita warisi? Apa yang disebut berkat Tuhan di Kanaan tuh? Ulangan 6 ayat 10. Ini target Tuhan. Sama-sama katakan target Tuhan buat saya. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi tanahnya dia mengalir susu dan madu. Flow bahasa Inggrisnya. Bukan hanya berlimpah ya, tapi flow. Kalau flow itu mengalir. Mengalir itu pasti banyak. 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah. Sama-sama katakan Tuhan janji, Tuhan sumpah. Ya, kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukan hanya janji, sumpah. Dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Tuhan janji aja udah gak mungkin bohong. God cannot lie. Tuhan tidak bisa berdusta, cannot. Kalau udah sampai sumpah, ya buat saudara dan saya. Buat apa? Buat apa? Buat kita. Ya supaya kamu yakin, teguh, untuk memberikan kepadamu. Nih, catat. 1. Kota-kota yang besar. Sama-sama katakan kota-kota yang besar. Dan baik yang tidak kau dirikan. Ya, udah besar, baik, tidak kau dirikan. 2. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi. Rumahnya sama isinya. Jadi kalau saudara ke real estate,
Mau beli rumah yang mewah, belum ada isinya, harus beli lagi, ya, di furnitur. Terus pasang lagi dapurnya, belum ada isi. Kalau ini udah ada isi. 3, sumur-sumur yang tidak kau gali. Ya tapi banyak airnya. Sumur bicara apa? Air. Air bicara apa? Keuangan. Saudara percaya nggak? Udah dikasih kotak, dikasih rumah, dikasih uang lagi di bank. 4, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Kebun, bisnis. Ya, orang pengusaha punya kebun. Kebunnya juga anggur, zaitun, ara, delima. Tuh kalau di Israel. Sama-sama katakan pohon buah. Kalau di Mesir, pohon yang mematahkan punggung. Bawang, bawang merah, bawang putih, prei, semangka, melon, bongkok, semua tuh patahin punggung. Kalau ini tinggal petik. Enggak kau tanam, dia bilang. Tidak kau tanami. Dan kau makan. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Tuh, makan dan kenyang, sama-sama katakan. Jadi ini target Tuhan. Berkat raksasa. Rumah juga rumah raksasa. Kota juga kota raksasa. Tanpa susah payah. Kenapa? Tadi Tuhan yang bilang. Tinggal ambil, masuk, duduki. Korbannya siapa? Bukan korban saya. Korbannya korban Yesus. Bukan korban manusia. Ya. Mau nggak? Mau. Terus rahasianya gimana? Rahasianya nih. Rahasianya Pak, cepetan. Oke. Ya. Apa rahasianya jadi? Nah, Musa ini kan memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Dia dinasihatin. Karena dia dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi. Orang datang, 3 juta orang. Kalau ada masalah, persoalan sama istrinya, sama tetangganya, sama semua, datang sama Musa, minta keadilan gitu ya. Dia jadi hakim, jadi minta nasihat. Ini saya hamil, istri saya gimana, begini, semua. Ya kayak hamba Tuhan aja ya. Anjing hilang juga nyari pendeta gitu ya. Nggak apa-apa sih. Keluaran 18 ayat 21. Ya, jadi dinasihati oleh mertuanya. 21 gini, di samping itu kau carilah di seluruh bangsa itu orang-orang, 1, cakap. Berarti cakap tuh bukan hanya keren ya, cakap kerja misalnya. Takut akan Allah, 2. Orang-orang yang dapat dipercaya, 3. Dan benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi Musa itu dinasihatin sama mertuanya, udah cari wakil. Ya, ada kepala 1000, ada kepala 100, ada kepala 50, ada kepala 10. Jadi kamu nggak repot seperti ini, ya. Nah, inilah pemimpin-pemimpin yang akhirnya, saudara, inilah pemimpin-pemimpin yang akan memimpin ke-12 suku itu. Jadi orang-orang yang berkualitas, takut akan Tuhan lah, cakap, ya, dapat dipercaya, nggak kejar suap, nggak bisa disogok gitu ya. Jadi secara kualitas bagus. Nah, dalam buku ini dibilang ini top nih dari tiap-tiap suku. Tapi kenapa gagal masuk? Nah, itu pertanyaannya kan? Ya, sebelum oke, ya jawabnya apa? Jawabnya gini, mereka itu tidak memiliki keberanian. Nah, itu persoalannya. Penakut. Takut apa? Takut raksasa. Ya, itu saya kasih jawabannya dulu. Jadi kalau saudara tanya, gimana Pak kalau kita nih, rahasianya apa untuk memiliki Kanaan? Jangan jadi penakut, udah gitu aja. Kalau mau jawaban singkat, saya teruskan aja ya, langsung ya. Jadi ada satu contoh yang tidak penakut ini, namanya Kaleb. Karena penakut ini bukan hanya penakut sama raksasa ya. Penakut lah, baru dikata-katain, lu di bawah kasih karunia lo, hyper grace lo, udah takut gitu. Sesat lo, udah gemper, baru di ngomongin gitu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, itu pemimpin yang cakap,
yang takut akan Tuhan, yang benci pengajaran suap, ya, yang juga tadi apalagi dapat dipercaya, ya, bukan orang pembohong, ya. Nah, mereka lapor. Bilangan 13 ayat 33. Bukti ya bahwa ini penakut nggak masuk surga nih. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya, orang raksasa yang dia lihat itu tingginya setinggi pohon aras, sekuat pohon tarbantin. Saya cek di pohon aras di Alkitab itu 22 meter. Jadi benar-benar raksasa, bukan satu sekampung, sekota. Dan kami lihat diri kami sendiri, ya, diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Penakut nih mikirnya gini. Dia lihat raksasa, terus dia lihat diri dia. Dia lihat masalah, terus dia lihat diri dia. Dia lihat persoalan, terus dia lihat diri dia. Dia dimakan sama persoalan, masalah, menurut dia. Dan menurut dia, raksasa juga mikirnya gitu. Ya, jadi belum apa-apa mereka sudah apa? Penakut. Nah, saya lompat ya. Apa yang dilihat oleh Kaleb? Sama-sama kan? Kaleb juga nggak bilang gini, nggak ada raksasa. Dia nggak bilang gitu. Dia tidak menyangkali adanya masalah. Dia tidak menyangkali adanya raksasa. Tapi ini yang dia bilang. Ya, sebelum jauh dia ingat ya. Saya bacain aja, Keluaran 14:14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu janji Tuhan. Nah, dan Kaleb ngomongin ini di hadapan semua orang Israel. Bilangan 14 ayat 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kan Tuhan udah bilang. Tuhan tuh mewarisi. Saudara juga udah dengar tadi saya itu ngomong. Itu diwariskan, bukan kita suruh ngerebut berperang, bukan. Peperangan milik Tuhan tadi, Keluaran 14 ayat 14. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sama nasihatnya, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Sebab mereka akan kita telan habis. Nah ini ya, for they are bread for us. Mereka itu roti, lehem roti yang kita makan. 10 pengintai lain bilang apa? Mereka itu belalang. Makanan tentara itu belalang. Ya mungkin bukan belalang yang kita lihat kecil gini. Belalang makanan di sana gede-gede kali ya, kayak ayam kali. Tapi itu masalah perspektif. Kaleb bilang apa? Jangan takut, kita makan. Masalah kita makan roti itu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Kita udah belajar, Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Dia namanya juga Immanuel, never leave us nor forsake us. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita, melupakan kita, anaknya. Nggak mungkin. Janganlah takut kepada mereka, itu doang sebenarnya. Janganlah takut. Saudara, tadi kan yang 10 pengintai bilang apa? Itu raksasa lihat kita juga seperti itu, tahu? Bukan kita doang yang lihat mereka. Bahwa kita nih seperti belalang, mereka jadi makanan, kita jadi makanan mereka. Bukan begitu doang, mereka juga lihat kita begitu. Cak saha, kalau kata orang Sunda bilang. Kata siapa? Ketika 45 tahun, 40 tahun lah anggap aja, kemudian Tuhan kirim pengintai dan di rumah Rahab bilang apa? Kita baca aja ya, Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Cuman kemana aja lu? Gue udah tungguin 40 tahun. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Yang ngeri siapa? Orang Kanaan. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saya kebayangin nih ya, kita jalan nih ke sini, iblis jalan ke sini. Di tikungan gini, di tikungan. Ya, pas ketemu gitu. "Ah, setan!" Setan bilang, "Ah, anak Tuhan." Dua-duanya lari. Sama-sama takut. Itu yang terjadi, saudara. Kalau nggak percaya kabar baik. Kabar baiknya apa? Pertama diwariskan, kedua yang berperang Tuhan. Dan isinya luar biasa. Masa saya ulang lagi? Ya. Nih,
Makanya Kaleb bilang gini, Bilangan 14 ayat 7, dan berkata kepada segenap orang umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jadi apa yang saya bilang? Tanah yang berlimpah susu dan madu, flow mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah, sumur-sumur, kebun-kebun, belum lagi batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun. Itu luar biasa baiknya. Kalau Kaleb sama Yosua bilang gini, nih lihat nih kami bawa nih gandar, anggur. 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, artinya apa? Ya jangan ngelawan dong. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya tuh. Flow with milk and honey. Ya tapi ada raksasa. Raksasanya besar. Raksasa besar gimana? Raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Raksasa tuh unyil di hadapan Tuhan. Waduh. Nanti yang bagian berikutnya kita lihat ya. Makanya spirit yang seperti ini dia bilang apa? Memiliki roh yang lain, different spirit. Itulah Roh Kudus. Itulah roh hikmat dan wahyu sebenarnya. Bilangan 14 ayat 24. Kata Tuhan nih, sekarang kata Tuhan nih. Lihat Kaleb gini. Lep lu gini nih ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang adanya. Ya, dia memiliki different spirit. Dia memiliki roh iman, keberanian percaya. Pasti gua mewarisi Kanaan. Dan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Nggak pakai bulat gitu, nggak pakai ya tapi sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu. Kubawa tuh berarti apa? Tuhan di depan kan, kita udah tahu Tuhan itu gembala. Dia di depan, kita domba-domba di belakang. Dan keturunannya akan memilikinya. Sama-sama katakan, keturunan saya juga memilikinya. Oke ya. Tuhan suka roh iman ini. Ya, jadi berdiri teguh di tanah kemurahan. Ya, hanya pemberani yang berani berdiri teguh di tanah kemurahan kasih karunia. Penakut nggak bisa. Ingat ya, sekali lagi saya bilang, raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Tuhan, raksasa tinggi Tuhan udah jauh lebih tinggi. Ya. Jadi bukan roh penakut. Ya, kasih sempurna itu, kasih karunia itu kasih yang sempurna, kasihnya Bapa. Nggak ada ketakutan. Ya. Kan saya selalu bilang ini, masalah itu bukan masalah kalau ada solusi, dan kita memiliki solusi. Yesus, Tuhan Yesus memberkati semua.